Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Nurmaliani dengan nomor pokok mahasiswa 242151111087 dari kelas 2024C Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Pada video kali ini saya akan menceritakan profil singkat dan testimoni diri saya dari mulai TK sampai bisa masuk ke Universitas Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes Magister Pendidikan. Profil saya. Nama lengkap aku Nina Nurmaliani, biasa dipanggil Nina atau Nin atau Na, namun di keluarga lebih sering dipanggil Neng. Jadi sekeluarga dari ayah dari ibu lebih suka manggil Neng daripada manggil nama. Aku lahir di Ciamis tanggal 23 Desember 2005. Untuk alamat lengkap, aku tinggal dari lahir sampai sekarang masih di tempat yang sama, yaitu di Desa Cisarua, Dusun Cikirai, RT 3 RW 5, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran. Aku adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Kakak-kakak aku semuanya udah nikah, jadi tinggal cuma aku aja yang terakhir yang belum. Pada saat ini di rumah, aku tinggal tidak hanya bersama kedua orang tua aku, tetapi juga bersama keponakan dan juga nenek aku. Pada tahun 2010, waktu itu umur aku baru 4 tahun setengah, aku disekolahkan oleh kedua orang tua aku di RA Nurul Hasanah. Jadi aku nggak TK, tapi aku di RA. Nah, tapi itu setingkat kan sama TK. Nah, waktu itu setiap hari aku diantar jemput sama ibu aku karena masih kecil kan. Jarak dari rumah ke RA itu cuma 300 meter dan letak RA tersebut hanya 300 meter sebelah barat dari rumah aku. Nah, waktu RA aku punya 12 teman dalam satu kelas dan emang itu cuma tetangga-tetangga aja, orang-orang situ aja. Nah, waktu RA aku belum tahu minat bakat aku itu di mana. Tapi waktu RA itu aku selalu masuk 3 besar, alhamdulillah. Lanjut 2012 aku lulus dari RA, terus aku melanjutkan sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Cimanggu yang jaraknya juga sama, tidak terlalu jauh dari rumah aku, jaraknya juga sama 300 meter, tapi ke sebelah utara rumah aku. Nah, waktu di MI, di Madrasah Ibtidaiyah ini, pengalaman aku lebih banyak daripada di RA. Di sini teman-teman aku bertambah menjadi 20 orang dalam sekelas. Nah, waktu di tingkat MI ini, waktu itu aku pernah berpikir mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang pramugari waktu itu. Aku nggak tahu kenapa aku bisa pengen jadi pramugari waktu itu. Tapi waktu itu emang kayak suka banget. Nah, waktu MI juga aku gak sering sih, pernah mengikuti lomba calistung, lomba PAI dan sebagainya. Waktu itu aku juga sering ikut pramuka, aktif di pramuka, ikut LKBB kayak lomba tingkat di tingkat kecamatan. Waktu SD juga, alhamdulillah aku selalu masuk ke dalam 3 besar. Lanjut, waktu tahun 2018 aku lulus dari Madrasah Ibtidaiyah Cimanggu. Lalu waktu itu aku melanjutkan ke jenjang SLTP. di SMP Negeri 2 Langkap Lancar.
Waktu itu aku memang agak bimbang untuk melanjutkan SLTP ke mana, soalnya teman-teman aku di Madrasah Ibtidaiyah itu lebih banyak yang melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah yang masih satu yayasan dengan Madrasah Ibtidaiyah aku. Tapi waktu itu aku ingin merasakan sekolah di sekolah negeri, jadi waktu itu aku memilih SMP Negeri 2 Langkap Lancar. Nah, SMP Negeri 2 Langkap Lancar ini jaraknya juga tidak terlalu jauh dari rumah aku, cuma 1,5 kilometer. Kalau naik motor itu sekitar 5 menitan aja. Nah, pengalaman di SMP Negeri 2 Langkap Lancar ini aku lebih banyak. Soalnya di sini aku lebih udah mengenal orang-orang dari kayak luar desa gitu. Nah, waktu SMP ini juga aku sering mengikuti organisasi-organisasi. Aku aktif dalam organisasi, diantaranya aku ikut OSIS dalam 2 periode. Aku juga pernah menjadi pengibar bendera waktu 17-an menjadi anggota Paskibra. Aku juga aktif dalam pramuka, sering ikut kemah-kemah, lomba LKBB, dan sebagainya. Nah, namun waktu SMP itu kan aku terkendala sama COVID. Nah, jadi waktu kepengurusan atau waktu belajar selama masa SMP itu tidak terlalu full karena harus belajar daring di rumah. Nah, waktu SMP juga alhamdulillah setiap semesternya aku selalu masuk ke dalam 3 besar. Nah, jadi itu semakin membuat aku bersemangat untuk belajar. Waktu SMP aku juga belum tahu pasti aku mau masuk atau mau kuliah nantinya mau jurusan apa, karena cita-cita aku waktu itu juga masih bingung, belum jelas, belum tahu mau jadi apa. Tapi waktu itu aku kepikiran mau jadi seorang perawat. Makanya waktu SMP aku meniatkan tingkat SLTA harus masuk ke jurusan IPA biar nyambung gitu sama yang aku inginkan. Nah, terus singkatnya waktu itu tahun 2021 alhamdulillah aku lulus dari kelas 9. Waktu itu masih COVID, jadi aku nggak ada perayaan-perayaan buat ngerayain kelulusan aku. Nah, terus waktu itu aku dilema lagi, aku bingung lagi mau milih masuk ke sekolah mana nih, SLTA mau lanjutin di mana. Nah, waktu itu kan karena waktu SMP aku sekolahnya daring di rumah, itu bosan banget, aku sampai ngerasa hampir stres. Jadi aku ingin melanjutkannya itu ke sekolah yang sistemnya itu pondok, yang nggak boleh bawa handphone. Nah, waktu itu kenapa kayak gitu? Karena aku saking muak dengar berita tentang COVID. Jadi nggak mau banget, pokoknya udah muak dengar berita-berita tentang COVID. Jadi aku nggak mau pegang HP, sampai nggak mau pegang HP kayak gitu loh. Terus singkatnya, waktu itu aku daftarlah di Madrasah Aliyah Yayasan Pondok Pesantren Jamanis Parigi Pangandaran. Nah, SLTA aku ini jaraknya nggak terlalu jauh, nggak terlalu deket juga, sedang sekitar 21 kilometer dari rumah aku. Itu udah lintas kecamatan tapi masih di Kabupaten Pangandaran. Nah, di situ aku sekolah sambil mondok. Alhamdulillah, itu benar-benar di situ itu nggak boleh bawa alat elektronik sama sekali. Jadi aku nggak bawa handphone ke pondok. Kayak seneng banget pas awal itu karena emang yang aku inginkan itu waktu itu aku nggak mau kayak bawa alat elektronik karena muak sama berita COVID itu. Jadi itu aku sangat menginginkan hal itu. Nah, pengalaman di Madrasah Aliyah ini jujurly ini sangat sangat luar biasa bagi aku karena pengalaman pertama jauh dari orang tua. Waktu TK, SD, SMP kan aku tidak pernah jauh dari orang tua, tiap hari pulang ke rumah, dan tiba-tiba pas masuk pondok pesantren aku pulangnya 1 semester 1 kali, dan itu pun ya pokoknya jarang, harus 1 semester 1 kali, gak boleh lebih, kecuali kalau sakit atau ada halangan boleh pulang. Nah, di sini di Madrasah Aliyah ini sama di pondok pesantren banyak sekali pengalaman-pengalaman yang lebih banyak lagi. Di sini aku mengikuti berbagai organisasi waktu di sekolah. Aku ikut OSIS, ikut Paskibra juga, lanjutin Paskibranya, terus ikut pramuka juga, terus olahraga juga sering ikut.
Aku waktu itu dari SMP juga sebenarnya udah suka sama olahraga voli. Nah, terus di Madrasah Aliyah juga dilanjutin. Terus untuk organisasi yang lainnya kayak Pramuka, Paskibra, sama OSIS itu juga karena aku masih penasaran karena waktu SMP kayak gak tuntas gitu karena kepotong sama COVID, jadi ingin melanjutkan organisasinya di tingkat SLTA. Nah, untuk di pondok pesantrennya sendiri itu sangat melatih jiwa kemandirian aku karena di situ emang bener-bener kita harus mandiri, jauh dari orang tua, harus siap dengan segala konsekuensinya. Di sana aku lebih belajar mendalami tentang agama. Jadi aku lebih tahu tentang yang hal-hal tentang agama yang sebelumnya aku nggak tahu. Nah, waktu itu di pondok pesantren aku juga ikut kepengurusan di dalam pondok tersebut. Alhamdulillah. Nah, waktu SLTA alhamdulillah juga aku selalu masuk 3 besar dari semester 1 sampai lulus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, terus waktu udah kelas 11, aku itu mulai kepikiran sebenarnya cita-cita aku itu di mana. Dan ternyata sampai akhirnya aku memutuskan tetap sama kayak waktu SMP pengen masuk ke perawatan. Namun saat itu aku terkendala oleh orang tua karena mungkin biaya masuk jurusan keperawatan yang sangat besar sehingga tidak memungkinkan. Akhirnya aku memilih jurusan masuk ke pendidikan atau keguruan. Nah, saat itu aku juga belum tahu mau masuk kemana, namun aku direkomendasikan oleh guru-guru aku untuk masuk ke Universitas Siliwangi karena jaraknya juga tidak terlalu jauh dari rumah aku. Dan alhamdulillah akhirnya orang tua aku merestui aku untuk daftar di Universitas Siliwangi, dan alhamdulillah aku lulus jalur eh, SNBT. Alhamdulillah aku diterima di Universitas Siliwangi, dan saat ini aku sedang berkuliah di Universitas Siliwangi jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sekian cerita perjalanan dari saya. Terima kasih telah menonton. Eh, Semoga kuliah saya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.